Halo guys, baliklah dengan SANTIS Oken ya guys ya. Nah, hari ini saya akan membuat video yang berbeda dari biasanya. Biasanya saya ngupload jatilan, ngupload apa enggak. Ini saya mau upload tentang saya itu menanam melon. Nah, di sini kemarin saya ada gagal penyemaian sehingga mengakibatkan tanaman melon itu bibitnya itu kutilang atau kurus tinggi langsing dada rata. Nah, saya itu banyak tanya kemana-mana di channel-channel di YouTube itu, tapi nggak ada yang memberikan komentar sama sekali mengenai apakah bibit yang kutilang atau kurus tinggi langsing itu bisa dilanjutkan tanam, bisa diselamatkan atau dibuang saja. Tapi saya tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Nah, untuk itu, untuk kalian yang mengalami hal yang sama, simak video ini ya. Nah, hari ini saya akan membuat video yang berbeda dari konten-konten yang sebelumnya, karena ini untuk sharing saja, berbagi pengetahuan untuk kalian yang suka bertanam. Nah, ini di video-video itu banyak yang berkomentar kalau saat penyemaian bibit itu terjadi kutilang. Kutilang itu adalah istilah ketika bibit ketika disemai tumbuhnya itu kurus, tinggi dan langsing. Nah, itu kemarin saya mencoba tanya-tanya di YouTube itu juga nggak ada yang respon. Nah, ini kemarin saya gambling apakah saya lanjut tanam, diselamatkan, apa masih bisa diselamatkan atau enggak. Nah, tapi saya nekat untuk menanamnya. Ya pokoknya kalau selamat ya sudah, kalau enggak ya buang, ganti lagi, itu aja, karena namanya percobaan. Tapi ternyata setelah saya tanam ini bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh bagus, menjalar dengan baik. Untuk batang paling bawah memang agak kecil, cuman untuk setelah daun itu batangnya tumbuh dengan bagus. Tumbuh dengan bagus, tidak ada cacat. Ini juga, ini cuman agak kecil sedikit. Nah, ini juga tumbuh bagus. Ini semangka tapi nggak tahu ini memang jenis bibitnya kecil segini atau bagaimana. Soalnya melonnya sudah besar. Di rumah itu semangka yang nanamnya bareng sama ini itu juga sudah besar, tapi kenapa kok yang ini kok kecil-kecil? Saya nggak tahu, karena juga pertama kali menanam. Ini kemarin juga kutilang karena pesemaiannya bareng sama melonnya. Tapi untuk melon ini tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan baik, bagus dan subur. Yang saya tanam di atas juga baik dan subur. Nah, berarti ini menjawab pertanyaan ya, kalau untuk yang waktu penyemaian itu gagal atau kutilang, kurus tinggi langsing dada rata, itu masih bisa diselamatkan ya, masih bisa diselamatkan sampai tumbuh seperti ini. Tapi nanti kita coba lihat sampai hasil akhirnya. Oke, apakah besok akan berbuah dengan baik atau tidak dengan bibit yang kutilang tadi. Tapi untuk pertumbuhan ini juga sudah bagus. Pertumbuhan sudah bagus. Ini sudah, ini ada apa ini ya? Mau kembang kayaknya. Nah, semua sudah ada kayak gininya. Yang di atas juga sudah ada. Ini batangnya tidak pecah, batang tidak pecah dan tidak busuk.
Tapi yang di atas itu batangnya itu meletek guys, pecah. Batangnya pecah walaupun belum pecah-pecah, cuman udah menggaris mau pecah itu. Tidak tahu, mungkin karena di atas itu suhunya terlalu panas dan sering saya siram atau bagaimana. Yang jelas di atas itu ada 3 yang batangnya pecah, dan yang satu itu daunnya tebal, lebar, cuman nggak mau tumbuh ke atas, dan itu juga mengalami pecah batang. Untuk yang tahu itu penyebabnya apa dan pengobatannya gimana, mohon di sharing-sharing ya. Nah, ini untuk pohon melon yang di atas. Pohon yang melon yang di atas ini daunnya dan batangnya lebih bagus daripada yang di bawah, karena di sini daunnya lebar dan batangnya juga besar-besar. Cuman ini kemarin saya lupa untuk memotong yang cabang satunya. Nah, dan di sini terindikasi pecah batang. Ini ada pecah batang. Ini yang saya maksud tadi, yang bantet ini, yang cebol. Jadi sebenarnya batangnya besar, cuman ini keriting. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Di sini juga pecah batang, saya juga nggak tahu. Ini karena saya juga baru pertama kali menanam melon. Di sini untuk ini kita cek, ini juga terindikasi batangnya juga agak-agak seperti mau pecah. Ini ada garisnya. Nah, ini yang paling kecil. Ini entah karena apa, saya tidak tahu. Apa kemarin waktu menanam saya taruh di balkon. Di balkon itu jadi dia kekurangan sinar matahari, tidak kena matahari pagi, tidak kena matahari siang ataupun sore. Ini paling kecil, tapi ini pertumbuhannya lebih bagus daripada yang batangnya pecah besar tadi. Daunnya keriting ini. Nah, ini nggak tahu penyebabnya kenapa. Apa kena lembab dan panas terik dan juga kebanyakan pupuk, kurang tahu. Nah, yang ini malah, ini apakah terindikasi pecah batang? Yang ini malah tidak terindikasi pecah batang. Semoga ini bagus. Ini semoga pecah batangnya juga enggak terlalu parah. Mungkin untuk akhir-akhir ini sampai besok 10 hari ke depan tidak saya pupuk lagi. Ini juga tidak saya pupuk lagi, dan tidak saya siram secara rutin. Mungkin 2 hari sekali, mungkin ya 2 hari sekali akan saya siram. Untuk ini saya nggak tahu bisa diselamatkan apa enggak. Apakah ini harus saya potong atau gimana, saya juga nggak tahu. Itu pecahnya lumayan sih, cuman semoga bisa sembuh. Ini posisinya di atas ya guys ya, posisinya di atas, panas terik, dan sering saya sirami, dan juga pupuknya mungkin dosisnya terlalu besar, karena juga saya tidak punyai untuk pengukuran jumlah jumlah pupuk yang harus digunakan. Itu pokoknya saya caruk pakai sendok gitu aja. Nah, itu mungkin dosisnya kebanyakan untuk yang tengah ini. Oke, untuk yang tahu untuk pengobatan yang pecah batang itu mohon di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.